Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wafik Aziza dengan NIM 120103266623 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS manajemen peserta didik. Yang pertanyaannya yang pertama, sebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam manajemen peserta didik. Jelaskan dan kemukakan contohnya. Jawabannya, dalam manajemen peserta didik terdapat beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan terhadap peserta didik, yang kedua ada pembinaan peserta didik, yang ketiga ada evaluasi peserta didik, yang keempat ada mutasi peserta didik. Adapun penjelasan dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi ada perencanaan peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan perpindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepas kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kulikuler dan non-kulikuler. Langkah yang pertama yaitu perencanaan terhadap peserta didik yang meliputi kegiatan ada analisis kebutuhan peserta didik. Menurut saya bahwa dalam perencanaan peserta didik, maka langkah awal yang harus dilakukan seorang manajer adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Itu sendiri dalam menganalisis kebutuhan peserta didik yang harus dilakukan oleh seorang manajer yaitu merencanakan jumlah calon peserta didik yang akan diterima. Yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik ini merupakan suatu proses pencarian menentukan peserta didik nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Dalam mencari peserta didik, seorang manajer dapat melakukan dengan membantu kepanitiaan penerimaan peserta didik maupun pembuatan dan pemasangan pengumuman. Yang ketiga ada seleksi peserta didik. Menurut saya, seleksi peserta didik merupakan suatu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik dalam lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat ada orientasi. Orientasi merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuannya dengan orientasi tersebut adalah agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kelima ada penempatan peserta didik. Menurut saya, kegiatan ini penempatan peserta didik dalam kelas merupakan upaya untuk mengelompokkan peserta didik dengan mengidentifikasi peserta didik itu sendiri. Yang keenam ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan peserta didik menurut saya adalah kegiatan pendataan menyampaikan informasi dari aktivitas peserta didik di sekolah. Adapun bentuk pencatatan dan pelaporan peserta didik dapat berupa buku induk siswa, buku klaper, daftar presensi, dan juga daftar catatan pribadi. Yang kedua tadi ada pembinaan peserta didik. Pembinaan yang berkaitan dengan peserta didik di sini adalah usaha untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik baik akademik maupun non-akademik. Peserta didik dengan memberikan layanan-layanan khusus yang disediakan sekolah. Adapun layanan-layanan khusus itu seperti
layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, tadi yang ketiga ada evaluasi kegiatan peserta didik. Menurut Wan dan Broad, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa, baik berupa kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pasaribu dan Simanjuntak menyatakan bahwa tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah yaitu mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam menyampaikan tujuan yang diharapkan. Tujuan khusus dari evaluasi peserta didik ini adalah merangsang kegiatan peserta didik, menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan peserta didik tersebut. Berdasarkan tujuan penilaian hasil belajar tersebut, ada beberapa fungsi penilaian yang dapat dikemukakan. Antara lain, yang pertama ada fungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Evaluasi dalam hal ini bertujuan untuk memilih peserta didik dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua ada fungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan peserta didiknya. Selanjutnya ada fungsi penempatan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan peserta didik adalah pengajaran secara kelompok untuk dapat menentukan dengan pasti dikelompokkan mana seorang peserta didik harus di tempatnya. Selanjutnya ada fungsi pengukur keberhasilan program. Evaluasi ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Secara garis besar, ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non-tes. Dalam penggunaan alat evaluasi yang berupa tes, hendaknya guru membiasakan diri tidak hanya menggunakan tes objektif saja, tetapi juga diimbangi dengan tes uraian. Tes adalah penilaian yang komprehensif terhadap seorang individu atau keseluruhan usaha program. Untuk mengukur keberhasilan peserta didik ada 3 jenis tes, yaitu tes yang pertama ada tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Kedudukan diagnosis adalah dalam menemukan letak kesulitan belajar peserta didik dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. Selanjutnya ada tes formatif. Tes formatif atau evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Jenis penilaian ini juga berfungsi untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Selanjutnya ada tes sumatif. Tes sumatif atau evaluasi sumatif dilaksanakan secara berakhir pemberian sekelompok program atau pokok pembahasan. Jenis penilaian ini berfungsi untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik. Yang keempat tadi ada mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik ini diartikan sebagai proses perpindahan
peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain, atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu yang pertama ada mutasi ekstern. Mutasi ekstern ini adalah perpindahan peserta didik dari sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempati. Adapun tujuan mutasi ekstern adalah untuk mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti berdasarkan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Selanjutnya, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua ada mutasi inters. Mutasi inters ini adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksudnya kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan. Seorang peserta didik dinyatakan naik kelas apabila telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak dapat nilai mati. Yang kedua, program pendidikan umum rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6,0. Boleh ada 2 nilai yang kurang dari 6,0. Bukan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Soal yang kedua adalah bagaimana pandangan saudara tentang manajemen peserta didik berdasarkan bidang gerapan administrasi pendidikan. Jelaskan secara singkat. Pandangan mengenai manajemen peserta didik berdasarkan bidang gerapan administrasi pendidikan, menurut saya, manajemen peserta didik merupakan bagian dari administrasi pendidikan, di mana terdapat 2 inti kegiatan dalam administrasi pendidikan, yaitu pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, manajemen peserta didik merupakan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, di mana seorang manajer pendidikan atau kepala sekolah dan kesiswaan harus mampu menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan ini berkaitan erat dengan aturan, tata cara, atau prosedur dalam melakukan manajemen peserta didik. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Jawabannya, peran kepala sekolah dan pengawas merupakan penggerak dan meningkatkan sumber daya sekolah, terutama pendidik dan peserta didik. Kepala sekolah dan pengawas bertanggung jawab untuk membina dan mengawas jalannya proses pendidikan. Soal yang keempat, dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, pastinya ada karakteristik yang membedakan dari bagaimana pengelolaannya serta hasilnya. Deskripsikanlah perbedaan sekolah yang menerapkan MBS dengan yang tidak menerapkan MBS. Jawabannya, sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu sekolah, atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, manajemen berbasis sekolah dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah.
Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah yang diberikan keleluasaan untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan daerah. Pada umumnya, program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan program-program pembangunan daerah sebagai contoh suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian. Ciri-ciri manajemen sekolah yang mengacu pada MBS, visi dan misi dirumuskan bersama oleh kepala sekolah, guru, unsur siswa, alumni, dan stakeholdernya. Adapun beberapa ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah antara lain terwujudnya upaya peningkatkan peran serta komite sekolah, masyarakat di dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kinerja sekolah. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar atau kurikulum, bukan kepentingan administrasi saja. Mampu mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang kelima. Manajemen peserta didik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Bagaimana menurut saudara manajemen peserta didik untuk masa yang akan datang? Jawabannya, pengaruh manajemen terhadap keberhasilan pendidikan benar. Menurut saya, keberhasilan dari pendidikan itu tergantung pada kegiatan manajemen peserta didik itu sendiri, di mana seorang manajer atau kepala sekolah maupun kesiswaan bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan calon peserta didik di sekolah tersebut. Proses perekrutmen dan penyeleksian calon peserta didik harus ketat. Kegiatan orientasi secara detail mengenai kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun non-fisik. Penempatan peserta didik yang berdasarkan pada kemampuan intelektual, minat dan bakat. Selanjutnya, pemberian layanan yang optimal pada peserta didik dengan menyediakan layanan BK, perpustakaan, kantin maupun lainnya. Dilakukannya pengembangan peserta didik dalam kegiatan ekstra sekolah, pembinaan dan pengembangan peserta didik akan berguna bagi para lulusan tinggi, menginteraksikan antara sekolah dengan alumni agar tercipta hubungan yang harmonis di antara mereka. Dari banyaknya kegiatan manajemen peserta didik di atas telah disampaikan bahwasanya manajemen peserta didik itu mengatur atau mengelola peserta didik sebelum masuk sekolah, menjalani sekolah, lulus sekolah hingga menciptakan hubungan antara sekolah dan dengan lulusan. Tak lain tujuannya agar peserta didik telah berkualitas pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikannya. Dalam menghadapi masa sekarang ini, maka kegiatan manajemen peserta didik harus mengantisipasinya dengan melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi, di mana dalam melakukan pengajaran harus melandaskan pada teknologi yang sedang berkembang. Baiklah, itulah jawaban UAS dari saya. Kalau ada khilaf dan salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.